Video ini akan membahas mengenai cara menghandle registrasi custom yang dibuat pada Laravel. Jadi pada video sebelumnya, kita telah membuat halaman registrasi custom menggunakan Vuetify. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan halaman registrasi itu agar bisa bekerja, agar bisa menyimpan data pengguna ke dalam database. Langsung saja, video ini akan membahas mengenai beberapa pembahasan berikut. Yang pertama adalah membuat route untuk handle registrasi. Kita akan membuat custom route untuk mengirim data pengguna dari Vuetify ke controller. Yang kedua, membuat controller out. Kita membuat custom out juga, custom controller untuk handle out kita yang kita buat menggunakan Vuetify kemarin. Selanjutnya, menambahkan aksi pada tombol registrasi. Kemarin kita membuat tampilan atau page registrasi dengan tombol yang belum bisa digunakan untuk apa-apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menambahkan aksi itu agar bisa ketika diklik data data pengguna itu bisa dikirim ke controller agar diproses, divalidasi, dan kalau sudah lolos validasi akan disimpan ke database. Selanjutnya, membuat validasi data pada controller. Sebelum disimpan, kita harus melakukan validasi untuk menjaga agar data yang dikirim user itu sesuai dengan kebutuhan kita. Menyimpan data pengguna ke database. Ini yang terakhir adalah ketika data pengguna itu tervalidasi, maka selanjutnya adalah menyimpan data ke database. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat route untuk menghandle registrasi. Kita buka di sini route di web. Kita tambahkan satu buah route dengan tipe post atau dengan metode post. Actionnya kita kosongin dulu karena kita belum membuat controller. Setelah itu kita membuat controller terlebih dahulu untuk menghandle registrasi ini menggunakan command prompt masing-masing. Saya membuat built-in command prompt di PHP Storm. Ternyata tidak bisa dikosongi. Saya komen dulu kalau gitu. Oke, controller sudah dibuat. Selanjutnya akan saya tambahkan satu buah metode untuk registrasi. Apps HTTP controller di sini out controller. Saya tambahkan satu buah metode yaitu public function request. Oh ya, nama metodenya adalah register. Seperti ini. Lalu di ini route-nya saya tambahkan aksinya ke situ. Langsung saja model seperti ini. Ini saya hapus saja. Use out controller. Saya import dulu. Setelah itu out controller pakai array seperti ini. Out controller class. Terus argumennya ini namanya metode yang kita buat tadi, register. Seperti ini. Untuk Laravel lain kita bisa membuat seperti ini untuk metodenya, untuk action dari controllernya, dari route-nya. Oke,
Kita sudah membuat route dan controller. Selanjutnya kita membuat event atau action pada tombol yang telah dibuat pada halaman registrasi. Kita tutup yang nggak perlu dulu biar nggak terdistraksi. Kita hanya membutuhkan route, terus komponen, dan controller. Oke, saya akan menambahkan satu buah state di sini. Biasanya saya membuatnya dengan state loading. Terus di sini saya tambahkan register false. Defaultnya false. Terus di sini saya tambahkan disable loading register. Sama saya tambahkan loading. Maksudnya ini ketika loading register ini nilainya true, maka tombol ini akan di-disable dan menunjukkan ikon lingkaran berputar. Setelah itu tambahkan metode register. Oke. Saya akan menambahkan onClick di sini. Klik sama dengan register seperti ini. Oke, setelah itu ketika tombol diklik maka saya akan merubah ini state register ini menjadi true agar tombol ini di-disable sementara dan menunjukkan atau memunculkan ikon berputar. Caranya seperti ini, this loading register sama dengan true. Terus di sini pakai Axios post register. Terus koma ini fieldnya pakai this field. Oke. Terus then promise-nya rest, dan finally saya gunakan untuk ketika ini untuk mereset tombolnya. Jadi ketika salah tombolnya direset, ketika benar atau berhasil juga direset. Maka saya menggunakan finally false. Ini adalah handle untuk apa? Untuk ketika berhasil. Ketika berhasil atau gagal tergantung kodenya berapa, nanti dicek di sini. Oke. Kita cek dulu apakah sudah berhasil. Kita jalankan npm run watch. Oke, proses compile-nya sudah selesai. Selanjutnya akan saya coba apakah tombol registrasinya sudah bisa berfungsi apa belum. Saya tes di sini. Ini blok. Kita lihat. Ini sudah berhasil, tombolnya sudah muncul disable, tapi aksinya masih salah. Apa yang salah? Ternyata kita masih diarahkan menggunakan register lama atau register yang dibuat oleh Laravel. Kita buat register yang berbeda route-nya. Misal kita membuat ini dengan sign up.
biar tampak custom. Dan di sini kita juga ganti sign up. Simpan, terus kita jalankan lagi. Oh, ini nggak perlu di reload, nggak masalah. Kita cek sign up sudah berhasil. Kita lihat headernya, apakah headernya sudah berisi nama dan sebagainya. Ya sudah, betul sekali. Oke, aksi tombol sudah berhasil. Selanjutnya kita membuat validasi. Validasi ini kita buat di sini menggunakan validator bawaan Laravel. Kita membuat aturan validasinya dulu. Yang pertama kita buat variable role menggunakan array. Selanjutnya yang pertama adalah name. Name ini kita validasi sebagai required string. Minimal kita buat 4 namanya, dan maksimal kita buat 30 saja. Oke. Validasi selanjutnya adalah untuk, kita lihat, name, email. Validasi email. Email ini juga pakai email. Terus ini nggak perlu min dan max, tapi ini pakai unique menggunakan users. Ini email, kolomnya email. Yang ini maksudnya unique, satu email hanya bisa digunakan satu user. Menggunakan validasi tabel user dengan kolom namanya email. Selanjutnya adalah validasi untuk nomor telepon. Nomor telepon kita menggunakan phone, tapi ini kita isi dengan null label. Null label seperti ini. Ini kita buat string aja, atau kita buat digit, digit between, digit pakai S, between antara 8, nomor teleponnya minimal 8 dan maksimalnya kita buat 15. Seperti ini. Terus validasi selanjutnya adalah password. Password ini validasinya mirip dengan ini. Saya copy dari sini. Required string min passwordnya 8 dan maksimal 30. Oke. Passwordnya seperti ini. Terus yang terakhir adalah konfirmasi password. Kita validasi menggunakan password confirm. Ini sama dengan ini, tapi di sini kita tambahkan confirmed. Maksudnya ketika ini otomatis disamakan dengan ini oleh Laravel. Kita nggak perlu membuat manual. Selanjutnya kita validasi validator. Sama dengan validator yang pakai fasad. Ini huruf besar. Kalau pakai PHP Storm pakai huruf besar, akan muncul beberapa saran seperti ini. Saya milih yang fasad ini. Make request, request ini seharusnya post. Argumen yang pertama saya ambil dari post, yang kedua adalah rules. Seperti ini. Oke, jika salah, saya akan membuat responnya seperti ini. If
validator files. Jika tidak lolos validasi, maka akan saya tampilkan respon seperti ini. Return respon JSON kodenya saya buat seperti ini, kode 201 misalnya. Terus message saya ambil dari validator ini. Oke, sebelum ini saya akan membuat atau mengkonversi validator ini menjadi array seperti ini. Validator SR sama dengan validator get message. Ini kita ubah menjadi array. Setelah itu for each SR as v ya, SR SV seperti ini. Selanjutnya saya masukkan errornya ke sini 0. Kita lihat apakah validasi ini sudah sesuai yang kita lihat di responnya sini nanti. Oke, kita cek sign up, the name file is required, sudah berhasil untuk validasi nama. Kita misalnya ini, kita lihat lagi, sudah berhasil. Ini saya masukkan di ini, if res data sama dengan kode 200 ini maksudnya berhasil. Kalau enggak 200 kodenya, maka saya akan tampilkan seperti ini. Alright, res data message. Kita tes langsung di sini. Reload lagi, kita tes name record. Bisa saya tambah langsung di email feed itu. Email saya ini nggak valid, berarti validasinya sudah berhasil. gmail.com. Password telepon kita buat null label, maka ketika nggak diisi nggak masalah. Tapi ketika diisi dia akan error kalau nggak sesuai. Seperti ini. Jadi nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Tapi kalau diisi harus sesuai dengan data validasi. Password kita tes apakah berhasil. Minimal 8 karakter dan tidak sesuai konfirmasi. Saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Konfirmasi tidak sesuai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak sesuai juga. Saya lupa, saya akan lihat validation. Laravel validation. Saya cek validasi confirmed langsung. Confirmed. Oke, kita lihat di validasi Laravel ini ternyata kolom yang saya gunakan salah. Seharusnya
kolomnya berakhir dengan confirmation, sedangkan saya cuma confirm saja. Saya akan mengubah field yang saya kirim di sini. Ini seharusnya confirmation. Maka di sini saya juga ubah confirmation seperti ini. Oke, saya akan nyoba lagi, berarti harus di-refresh. Ini harus di-refresh. Nama lengkap, email @gmail.com, nomor telepon nggak usah diisi, password 123456778, tes masih belum cocok, 123456778, apakah sudah cocok? Belum cocok juga. Kita lihat apanya yang belum cocok. Oh, password confirmation-nya 0, kita masih salah. Yang sini belum diubah. Confirmation. Oke, kita simpan. Setelah itu kita coba lagi. Nama, email @b.com, password 123456778. Apakah berhasil? Belum berhasil. Cek lagi 123456778. Apakah berhasil? Ya, berhasil. Sudah, password sudah terkonfirmasi. Maka selanjutnya kita menyimpan ini, menyimpan data. Oke, kita menyimpan data registrasinya ini dalam database. Langsung saja kita buat user create array seperti ini. Name sama dengan request name. Gini. Terus email request email. Terus di sini nomor telepon, request phone. Selanjutnya password, request password. Khusus untuk password kita gunakan bcrypt seperti ini. Bcrypt agar passwordnya disimpan dalam bentuk hash. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita membuat respon. Responnya kita buat return-nya seperti ini. 200. Terus ini kita buat user berhasil. User. Pendaftaran berhasil. Oke, ini aja. Terus di sini saya tambahkan di sini juga pendaftaran berhasil. Ini nanti seperti itu. Saya buat kenapa harus dibedakan padahal ini sama ini. Ini untuk next video saya akan membuat validasi atau pesan errornya lebih bagus, tidak cuma alert ini. Maka saya memisahkan ketika error message-nya apa, ketika berhasil message-nya apa. Saya bedakan nanti untuk next video. Oke, kita coba apakah registrasinya berhasil. Ini ketika sudah berhasil akan saya reset dulu, kembali 0 semua. Maka di sini akan saya tambahkan this field sama dengan kita reset seperti ini, biar ketika registrasi berhasil semua kolomnya kembali kosong. Oke, kita coba. Misal nama Kevin, email kevin@gmail.com, nomor telepon 0 sembarang ini aja, passwordnya 123456778,
pas konfirmasi passwordnya 123456768. Oke, kirim. Pendaftaran berhasil. Sekarang sudah kembali kosong semua. Kita lihat di database, localhost, php admin, salah, purpose, user, di sini ada Kevin Gmail, phone 0, kita, wah, phone-nya masih 0 ternyata. Ada kesalahan di bagian ini. Phone-nya kok bisa 0. Oh iya, ini nggak masuk karena belum ditambahkan di sini, Cak. Kita harus menambahkan phone. Jadi agar nomor teleponnya ini masuk, harus ditambahkan di sini. Atau kita bisa membuatnya seperti ini langsung. Pakai guarded ini. Biar semua kolom bisa diisi. Kita coba lagi. Ini tadi sudah dihapus. Oke, saya akan tambah Kevin @gmail.com. Nomor teleponnya kita sembarang 123456778. 123456778. Set. Apakah sudah berhasil? Ya, ini sudah berhasil diisi nomor teleponnya. Oke. Demikian cara membuat custom registrasi di Laravel. Untuk video selanjutnya, saya akan membuat tutorial mengenai ini. Cara membuat cara membuat informasi ini, kesalahan ini lebih bagus menggunakan ViewDB, bukan menggunakan alert biasa seperti ini. Jadi ketika salah, nanti akan muncul info dengan tampilan yang didesain dari ViewDB, dan juga ketika berhasil juga ada message pendaftaran berhasil, tidak menggunakan alert seperti ini, tapi menggunakan desain dari ViewDB. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat.